bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Jumat 13 April 2023. Tema permenungan kita pada hari ini itu Tuhan, yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gurdiana PRR. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Wikberta PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas peristiwa penuh rahmat, di mana kami umat-Mu boleh merayakan Paskah kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Semoga berkat kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan memampukan kami untuk berani bangkit lagi dari rasa keputusasaan, kekecewaan, kesedihan, dan dari segala kelemahan kami, dengan berupa mewujudkan sukacita dan harapan baru dalam karya pelayanan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus,
dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Itu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kerap kali manusia diperhadapkan dengan situasi-situasi yang kadangkala membuat kita merasa putus asa, merasa sedih, merasa kecewa, dan sebagainya. Hal yang sama terjadi dengan para murid. Sebagai orang yang dekat dengan Yesus, para murid merasa begitu kehilangan atas kematian Sang Guru. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka kasihi itu akan mati dengan cara yang sangat keji. Mereka betul-betul kehilangan harapan. Mereka bisa diibaratkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, situasi itu membuat mereka kembali kepada rutinitas awal mereka. Dan bisa saja mereka berpikir bahwa untuk apa mengharapkan Yesus yang telah mati konyol. Lebih baik saya sibuk dengan pekerjaan saya daripada memikirkan orang yang telah mati, yang keberadaannya juga masih simpang siur. Para murid sama sekali tidak mengerti bahwa kematian Yesus adalah jalan menuju kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dari kisah Injil hari ini
kita dapat menarik beberapa hal yang bisa menjadi bahan refleksi bagi kehidupan kita. Yang pertama, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, dalam teks Yohanes ayat 3. Ayat ini mau mengatakan bahwa apapun usaha kita dalam hidup ini, jika tidak melibatkan Tuhan, kita akan tetap mengalami kekosongan atau kehampaan. Kita tidak memperoleh hasil apa-apa dan akan sia-sia saja usaha kita. Pekerjaan apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan tidak akan membawa sukacita bagi hidup kita. Dan yang kedua terdapat dalam kalimat itu Tuhan, yang adalah respon dari Yohanes, seorang murid yang dikasihi Tuhan. Ini mau menegaskan kepada kita bagaimana cara kita untuk merespon pertolongan Tuhan. Kita mesti sadar bahwa keberhasilan atau kesuksesan yang kita peroleh semata-mata bukan karena kekuatan atau kemampuan kita, tetapi sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk meninggalkan segala kegalauan kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita. Kita berjalan bersama Yesus, mengandalkan Dia dalam hidup kita. Niscaya Dia akan senantiasa memperhatikan hidup kita, yang pada akhirnya membuat kita pun berkata, "Itu Tuhan." Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang masih terbelenggu dalam iman, kiranya dengan peristiwa kebangkitan Tuhan dari alam maut, mereka juga dimampukan untuk keluar dari semua belenggu-belenggu hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi semua saksi-saksi dan pewarta kabar kebangkitan Kristus. Semoga iman mereka dikuatkan manakala mereka mengalami penolakan dan tantangan-tantangan lainnya dalam medan pewartaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua umat Kristiani, kiranya kita sekalian dimampukan pula untuk menjadi saksi kebangkitan yang baru di tengah zaman yang semakin sekular ini, dengan dunia yang semakin menantang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.